Rasa mundur. Kiri. Ini. Oke, sip. Kali ini aku akan mereview sebuah buku. Buku ini bergenre buku petualangan atau sebuah buku perjalanan. Jadi ini dua buku ini benar-benar diadaptasi langsung dari kisah nyata dan pengalaman penulis sendiri. Apa dua buku tersebut? Ini. Yang pertama ini aja dulu. Ini yang pertama kali aku beli. Jadi buku ini aku beli sebelum diedarkan. Jadi aku beli buku ini pre-order. Tepatnya sekitar pada bulan Maret, April, Mei. Jadi Mei aku pesan, Juni aku menerima buku ini. Tepatnya tahun lalu sebelum Lebaran. Buku ini diterbitkan pada bulan April 2019, diterbitkan oleh PT Bentang Pustaka. Halaman dari buku ini sekitar 185 halaman. Ini 185 halaman. Kelihatannya. Harganya sendiri ini 89.000, cuma waktu itu aku belinya itu pre-order. Jadi ada sisi harga juga sekitar 75.000 waktu itu karena memang ada promo juga. Setiap foto-foto perjalanan mereka itu diabadikan dalam sebuah akun Instagram, nanti akan saya tunjukkan juga. Jadi buku tersebut mereka tulis waktu mereka perjalanan. Buku ini menceritakan tentang dua orang kekasih, yaitu Diego dan Marlis, yang menempuh perjalanan dari Belanda sampai ke Jakarta sekitar dalam kurun waktu sekitar 1 tahun. Jadi mereka itu berangkat pada bulan April 2018 dan berakhir pada bulan sampai Jakarta itu April 2019. Jadi waktu mereka sampai di Jakarta, buku ini diterbitkan pula. Ini ada jurnalnya juga nih. Ini based on everything in between the journal. Tokoh utama dalam buku ini yaitu Marlis Penena sama Diego Yanuar. Diego ini asli orang Jakarta dan sedangkan Marlis Penena ini orang dari Belanda. Jadi mereka itu dipertemukan di Jakarta pada tahun 2013 dalam sebuah event maraton. Di sanalah mereka mulai berkenalan, berteman, kemudian mereka juga memiliki hobi yang sama. Akhirnya mereka sering komunikasi dan akhirnya menjalin sebuah hubungan. Dan waktu itu akhirnya Diego pergi ke Belanda cari kerja di sana, dan pada suatu momen mereka melakukan obrolan bercanda, barangkali kita perlu melakukan perjalanan dari Belanda ke Jakarta naik sepeda, dan akhirnya itu diwujudkan dalam buku ini. Dan yang kedua, buku ini adalah bukunya Bung Firsa Besari. Ini adalah buku keempatnya. Jadi kan sebelumnya Bung Firsa kan sudah menerbitkan beberapa buku. Buku ini menceritakan tentang perjalanan mengelilingi Indonesia dari Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi. Jadi tokoh utama dalam buku ini ada 3, yaitu Bung Firsa sendiri, Prem atau nama aslinya di sini itu Anissa Andini, dan Badui. Jadi Badui ini mereka kenal waktu mereka sedang mencari anggota baru untuk menemani perjalanan mereka. Jadi daripada aku panjang lebar ngomongnya ya, ini aku sebenarnya ajak temanku. Belum pernah baca buku dua ini pun, jadi biar dia yang tanya mengenai buku ini, apapun tentang buku ini. Oke, silakan. Ya, bukunya bagian favorit dari buku ini apa sih? Oh, bagian favorit sebenarnya kan di situ kan mereka itu dari Belanda sampai Jakarta itu sudah melewati 23 negara ya. Kan setiap negara kan punya ceritanya masing-masing. Kalau dari semua cerita yang di situ, aku menyukainya itu waktu di rute jalur sutra. Jadi mereka itu pernah bersepeda di posisi paling rendah atau di dataran dan di jalan tertinggi di dunia. Jadi di situ ada foto-fotonya juga. Jadi di situ itu ada foto di setiap mereka perjalanan. Saya tunjukkan sebagiannya ya. Jadi mereka tuh mengabadikan di setiap babnya itu dengan foto juga. Nah ini foto.
Ini waktu di Pangrango, ini pas di salju. Alasan membeli buku ini apa sih? Saya lebih tertarik pada cerita atau yang apa ya, buku yang diadaptasi langsung dari kisah nyata sih. Jadi dan waktu itu kan memang punya komitmen gitu loh, ingin rutin membeli buku dan baca-baca buku, dan waktu itu ini mau terbit. Setelah membaca buku ini, hikmah apa yang dapat kalian Hikmahnya ya, kita perlu memperjuangkan segala sesuatu atau impian kita dengan cara matang. Jadi sebenarnya sebelum melakukan perjalanan ini kan mereka bekerja keras selama kurang lebih 2 atau berapa tahun itu untuk mengumpulkan modal, dan dalam misi perjalanan mereka itu juga mengumpulkan donasi untuk pohon itu di kebun Kumara, kalau hewan itu di Jakarta Animal Network, sama kalau manusia tuh di itu Lestari Anak Sayang di situ. Kalau hikmah yang saya ambil di situ ya, cobalah untuk keluar dari zona nyamanmu, dan apapun yang dihadapi saat itu pula kau harus menyelesaikannya dan menghadapi. Sekarang yang pertanyaan buku kedua ya. Oh ya, ini arah langkah. Mereka ini kan berpetualangan di berbagai kota ya. Tujuan mereka berpetualangan apa? Oh, sebenarnya itu usulan dari Bung Firza sendiri sih. Jadi Bung Firza itu kan barusan mengalami patah hati gitu kan. Patah hati, untuk mengobati rasa patah hatinya itu dia pergi. Pergi itu bukan berarti dia ingin sebagai satu pelarian, bukan sih ya. Jadi ingin mendapatkan pelajaran gitu loh, bahwa rasa sakit yang dia alami itu belum seberapa dibanding dengan kesedihan yang dialami orang-orang di luar sana. Dari perjalanan mereka bertiga, Bung Firza ini mendapatkan pelajaran apa? Dirinya sendiri ya? Oh ya, pelajarannya sih ya, itu kan 3 orang kan di situ kan. Jadi waktu sampai di Medan, si Baduy itu pulang karena ada urusan kerjaan, karena sudah janji dengan dengan customernya untuk mengantarkan ke kemana ya, ke Raja Ampat. Jadi di Baduy itu tinggal berdua, tinggal Firza sama Prem. Terus mereka terbang ke Makassar. Di Makassar itu si Baduy kan akhirnya datang ke situ. Nah, sampai di Makassar pun mereka si Baduy sama Prem itu akhirnya juga pulang juga. Si Baduy itu pulang karena ibunya sakit, dan si Prem ini pulang karena sudah kehabisan biaya. Jadi dia mengalami dilema di situ, pulang atau lanjut, dan dia akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke Indonesia Timur sendirian. Dan itu diceritakan di buku setelah ini sih, namanya Tapak Jejak. Itu sih. Jadi pelajaran lebih ke sahabat sama komitmen bahwa saat melakukan perjalanan Anda tidak akan pernah merasa sendiri, karena ada orang-orang yang akan selalu menemani Anda, orang-orang baru. Gitu. Perbedaan buku Bung Firza dan bukunya Marlis apa? Perbedaan dan persamaannya? Kalau perbedaannya sih, persamaannya sama-sama buku perjalanan mengelilingi beberapa daerah itu. Kalau perbedaannya di latar ceritanya. Jadi kalau ini kan 2018 si Marlis ini Belanda sampai Jakarta. Kalau yang arah langkah ini cukup lama sih, ini 2013. Ini mengelilingi 2-3 negara. Kalau ini beberapa provinsi di Indonesia. Apa yang kamu lebih suka? Ini sih, jadi kan setiap bukan punya kelemahannya masing-masing ya. Kalau ini tuh kelemahannya, ini terlalu melelahkan kalau dibaca. Karena saya sendiri sih kurang begitu suka dengan buku yang pakai font Times New Roman. Saya rasa terlalu formal gitu. Dan ilustrasinya di sini tuh terbatas. Jadi semisal dalam satu bab itu ya, itu cuma menyantumkan 2-4 foto saja. Ini. Gitu. Terus kalau ini lebih banyak ilustrasinya, dan meskipun tulisannya kecil banyak, tapi ini lebih full color dan ilustrasinya lebih banyak.
Dan ada captionnya kan. Kalau lebih jelasnya ini bisa dicek juga sih di alamat Instagramnya di Everything in Between. Kalau soal harga, Harganya sedikit. Ini 89, ini 88. Tapi ini aku rasa nggak ada sih di Gramedia. Ini ada. jadi yang satu terjual online ya. Online.